Part 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Ada kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kelahiran atau natalitas. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. Faktor penunjang kelahiran atau pronatalitas yaitu nikah usia muda, pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki, dan masih ada banyak lagi. Terus penghambat kelahiran atau antinatalitas yaitu pelaksanaan KB, penundaan usia nikah, dan semakin banyak wanita karir. Mortalitas atau kematian nanti dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat kematian kasar sama tingkat kematian khusus. Nah, kalau yang khusus nanti dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Ya. Promortalitas. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Fasilitas kesehatan yang belum memadai, tingkat keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam. Terus, antimortalitas berarti kesadaran penduduk sangat tinggi ya tentang kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, keadaan gizi penduduk yang sudah meningkat, dan memperbanyak tenaga medis. Selanjutnya yaitu tentang migrasi penduduk. Apa itu? Yaitu migrasi adalah bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Sumber data kependudukan itu ada sensus, survei, dan registrasi. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta sosial ekonomi yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Jenis-jenis sensus nanti berdasarkan tempat tinggal penduduk, nanti ada de facto dan de jure ya. Dan yang selanjutnya berdasarkan metode pengisiannya, nanti ada metode Kansaver dan metode householder. Survei penduduk merupakan salah satu metode pengumpulan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara penarikan sampel daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Contoh survei yang biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia itu ada Susenas dan Supas. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia. Contohnya ada perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran, dan perpindahan. Biasanya ini di tingkat desa. Jenis-jenis mobilitas penduduk. Ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kalau yang vertikal itu semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial. Kalau horizontal itu melintas batas wilayah tertentu dalam waktu periode tertentu. Nah, selanjutnya yaitu mobilitas horizontal dibagi lagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Di sini tugas kalian silahkan cari contoh dan macam-macamnya. Sebanyak-banyaknya silahkan kalian nanti tulis di kolom komentar di GC ya. Ustadzah tunggu itu sebagai tugas awal kita. Selanjutnya yaitu kualitas penduduk pembangunan. Kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menambah dan meningkatkan kualitas guru, melaksanakan program wajib belajar, membangun sekolah di daerah yang kurang jumlah sekolahnya, memberikan beasiswa, mengadakan perbaikan dan penambahan sarana prasarana sekolah. Kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Upaya pemerintah yang pertama, membangun posyandu, menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi, mengadakan imunisasi massal yang murah dan gratis, menambah jumlah dan menaikkan kualitas tenaga medis, memperbanyak fasilitas kesehatan dan sosialisasi dan pencegahan wabah. Kualitas penduduk menurut mata pencaharian. Yang pertama, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program
kartu prakerja, mengadakan program hubungan dan perlindungan tenaga kerja, mengurangi pengangguran di daerah berkependudukan padat dan miskin, terus meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja. Itu yang dilakukan oleh pemerintah.